kalau kalian baru masuk kripto, exchange itu sebenarnya apa sih? Nah, di konten kali ini kita akan bakal bahas apa itu exchange dari mulai yang paling awal, mulai dari nol sampai kalian paham. So, tonton terus videonya sampai selesai. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas tentang exchange. Sebenarnya exchange itu apa sih? Nah, dari kata exchange itu artinya kalau di bahasa Indonesia mungkin pertukaran gitu ya, saling tukar trade gitu sebenarnya. Tapi exchange itu adalah tempat di mana kita menukar sesuatu. Contoh, kalau di dunia nyata itu kayak kita di pasar. Kita tuh trade atau bertukar barangnya di pasar, pasar tradisional. Nah, kalau misalnya di kripto itu ada namanya exchange, tempat kita jual beli kripto atau jual beli Bitcoin. Jadi ada penjualnya, ada pembelinya. Itulah yang namanya exchange. Simpelnya kayak gitu. Nah, selain itu, kalau misalnya kita punya exchange nih, dari mata uang rupiah atau IDR, kita bisa konversi buat beli Bitcoin. Tanpa adanya exchange kan kita kayak bingung nih harus nukarnya gimana. Nah, sedangkan exchange ini sendiri itu udah ada sistemnya, udah terregulasi juga. Dan juga kita lebih gampang buat transaksi, karena mereka udah punya sistemnya dari awal sampai akhir. Nggak cuma kripto sih, sebenarnya kayak saham, terus juga ada reksadana dan sebagainya, itu kan bisa dibilang exchange-nya juga kan. Dan itu punya sistemnya masing-masing sesuai sama instrumen investasinya. Nah, itu bisa dibilang kayak secara simpel tentang exchange. Terus yang kedua, kenapa exchange itu penting? Sebenarnya nggak terlalu important ya kalau ada exchange ataupun enggak. Cuman di sini kayak misal kalian transaksi nih ke orang gitu, kayak peer to peer dari si A ke si B, tanpa adanya market kan kita nggak tahu berapa harga pasarnya, terus transaksinya kita yang cuma dua orang doang, nggak ada validator atau pihak ketiga yang lihat, terus juga secara supply dan lain sebagainya itu kan karena cuma dua orang kan nggak terstruktur gitu. Nah, exchange ini itu jadi salah satu pihak ketiga lah bisa dibilang, memang pihak ketiga yang ngebuat kayak lebih terstruktur aja. Misalnya kita transaksi, kita deposit, kita beli something tentang aset apapun itu, terus kita jual aset apapun itu udah ada harga marketnya, udah ada harga pasarnya. Jadi kita bisa tahu, dan kalaupun apa ya kayak sekedar ingin, oh ya kita bisa lihat nih, oh harganya Bitcoin tuh segini, dan itu real time kan, nggak apa ya nggak delay gitu, tiap detik kita bisa update, bisa tahu di exchange itu bahwa harga Bitcoin tuh segini. Ya paling beda karena ada spreadnya doang kan, tiap exchange kan beda, cuma ya overall nggak beda jauh lah, sama-sama aja gitu. Nah, kalau ada exchange, contoh nih kayak tanah, kita nggak tahu tanah tuh hari ini harganya berapa, bulan depan harganya berapa, dan nggak ada harga market yang ngepasin gitu. Nah, jadi itu salah satu yang penting kenapa exchange itu ada, karena sebagai pihak ketiga yang bisa dibilang kita bisa tahu lah kayak sebenarnya harganya seberapa mahal, atau kayak kita at least tahu gitu banyak nggak yang beli, dan itu kan juga lebih gampang lah buat di track dibandingkan tanpa adanya exchange, atau ya kita bisa bilang kayak yaitu peer to peer lending, atau bisa dibilang ya pakainya DEX gitu ya. Sebenarnya ya itu juga exchange sih. Jadi decentralized exchange sama centralized exchange, beda itu doang. Di konten kali ini juga aku bakal bahas, mungkin ya bisa dibilang kayak series ya, tapi kita bakal bahas beberapa exchange, atau mungkin ya yang kalau kalian request bakal aku bahas. Nah, for sure untuk kali ini kita bakal ngebahas Indodax. Ya simpel aja sih sebenarnya, nggak yang ribet-ribet amat, cuma ya buat kalian nih referensi, buat edukasi aja, not financial advice, do your own research, biar ya. Jadi ini sebatas edukasi, dan intinya balik lagi pilihan itu di diri kalian masing-masing gitu guys. Nah oke teman-teman, nanti Indodax-nya aku tampilin di samping sini biar kalian bisa lihat langsung di kayak yang kalian tonton gitu ya, di dalam Indodax itu ada apa aja. Oke, langsung mulai aja, kita masuk ke menu di Indodax ini sendiri. Jadi Indodax itu ada yang versi light sama yang versi pro ya. Jadi kita masuk yang light dulu. Nah, di light ini kita bisa ngeliat nih harganya aset-aset kripto, kayak contoh ya Pengu, Bitcoin, dan lain sebagainya. Kita juga bisa search di menu market di bawah itu yang tengah. Kita bisa scroll, kita cari kayak, oh ya ini nih ada token-token yang aku cari, ada koin-koin yang aku cari. Atau kalian kalau misalnya mau nyari yang langsung gitu, kayak contoh nih Pengu ya. Pengu tuh kalian tinggal search aja, ketik Pengu, terus nanti otomatis langsung keluar kayak tadi yang barusan aku tunjukin. Nah, terus juga ada menu wallet. Nah, di sini ini aku cuma masukin 10.000, 11.736.
buat ya sekedar ada isinya aja, biar biar kelihatan gitu ya. Ya sebenarnya kalau aset aslinya kan yang di exchange lain, tapi ini kita bahas Indodax aja dulu. Nah, di Indodax juga kita bisa lihat portofolionya, kita masuk berapa rupiah, terus kenaikannya berapa rupiah, returnnya dan lain sebagainya. Itu simpelnya di Indodax yang light ya. Jadi buat kalian yang masuk di Indodax light juga ya sosok lah, gampang. Nah, ini kita masuk ke menu atau pengaturan akun. Ini ada referralnya, kalau kalian mau join Indodax bisa langsung scan barcode di sini atau nanti klik di deskripsi ya, aku bakal siapin buat kalian yang mau tertarik lah buat transaksi atau mau investasi di exchange Indodax gitu. Terus kita beralih ke yang pro. Sebenarnya nggak beda jauh teman-teman, yang pro sama yang light. Mungkin yang pro ini lebih banyak aja fiturnya, terus juga lebih complicated lah buat orang yang awam tuh agak susah buat memahami ini. Tapi ya overall sama-sama aja, kita bisa transaksi ini ada thread, kita bisa masukin berapa persen yang mau dimasukin, apa ya, kayak kalian punya uang 100.000 nih, berapa persen yang mau dimasukin itu bisa dilihat. Terus juga sebelah kanannya ada order booknya, terus ini juga ada chartnya, kita bisa lihat real time berapa harga Bitcoin. Ini kita bisa scroll ke bawah, itu kita bisa lihat order book. Nah, nanti buat order book kita bakal bahas di konten selanjutnya ya teman-teman. Ini juga ada Bollinger Band-nya, bisa kalian lihat, kita bisa tahu buat ya technical analysis tipis-tipis lah. Kalau mau lengkapnya ya bisa tonton di TradingView ya, bisa charting sendiri, nanti bakal aku bikin konten sendiri. Setelah itu kita keluar, kita bisa lihat di walletnya sama kayak tadi yang light, bedanya itu lebih complicated aja, lebih komplit dan agak susah buat ya intinya buat pemula ya yang simpel aja, yang light aja. Nah, ini buat setorannya di IDR tuh bisa kalian di berbagai macam, mungkin yang light sama yang pro sama aja, bisa semuanya. Ada bank transfer, terus juga ada e-walletnya juga, terus ada Kickbuy USDT, mungkin nanti kita bisa jelasin lagi karena aku belum pernah nyoba. Nah, ini buat staking itu simpelnya uang kita disuruh bekerja gitu ya, selama setahun tuh dapat return berapa itu. APY itu return per tahun ya teman-teman, itu ada 2,25% dan lain sebagainya gitu. Ini investasi rutin ya, aku belum ada juga, ini kan baru masuk juga, jadi belum banyak yang aku lakuin di Indodax ini. Ada akademinya juga, nanti bakal diarahin ke salah satu mungkin ya bisa bilang websitenya Indodax, kita bisa belajar-belajar di dalamnya. Dan itu ya for sure sih buat kalian yang masih belum paham atau ya pemula atau orang awam, cocok-cocok aja sih nonton ini, dan juga bisa baca tipis-tipis lah kayak gimana sih market crypto itu. Nilainya ya overall sama, nggak beda jauh. Ini kita scroll juga dan bisa lihat apa namanya, kayak ya token-token yang lagi hype, terus juga ada news dan ada Indodax juga yang kayak ada event itu kan, mereka biasa share di Instagram, juga ada otomatis di sini ya, di exchange-nya langsung gitu, buat kalian bisa pas buka, oh ya ada event nih di Indodax gitu. Mungkin itu aja buat jelasin tentang di dalamnya Indodax. Mungkin kalau lebih lengkapnya bakal gue bikin di video selanjutnya. Kalau kalian tertarik, kalian juga bisa komen, like, share juga, kayak bahas action ini dong dan lain sebagainya, atau action A, action hijau, atau action yang baru masuk ke Indo gitu, atau apalah gitu, bebas ya. Nanti kita bakal bahas bareng di sini. Dan untuk Indodax ini kebetulan aku juga salah satu affiliate yang resmi dari mereka, karena waktu itu udah ada kerjasama. Tapi ini tetap Dior ya teman-teman, tetap Dior, not financial advice juga. Di sini aku cuma ngedukasi, kasih tahu kayak ada action nih Indodax nih yang resmi di Indonesia. Dan ini udah kalian pasti tahu sendiri foundernya siapa, Pak Oscar. Nah, terus ya ini ya sebenarnya sebagai preferensi aja buat kalian yang mau belajar dan mulai investasi kripto gitu. Ini ada salah satunya, platformnya namanya Indodax. Gitu aja teman-teman. Balik lagi, semua keputusan itu tergantung pribadi kalian masing-masing. Gak ada yang maksa, dan kita semua di sini juga belajar. Jadi ya gak ada salahnya juga buat kalian tanya sama satu sama lain, dan juga mungkin kalau mau tanya ke aku juga gak apa-apa. Mungkin cukup sekian buat konten kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian yang mau belajar tentang investasi kripto. Gitu aja. Aku Muhammad Nursadi Prabowo, founder dari Circle Belajar Bareng. Kurang lebihnya maaf. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys di next video. Bye-bye.